Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Hai anak-anak, berjumpa lagi bersama Ibu Guru tentunya di pembelajaran tematik tema 7 subtema 3 ya. Ini subtema 3, Ibu lupa ubahnya ya. Nah, hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar di pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Nah, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran 3 dan 4. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siap? Oke, semangat dong. Bagaimana? Coba Ibu mau dengar kalian tepuk semangat. Bagaimana kemarin Ibu ajarkan tepuk semangat? Tepuk semangat. Semangat. Semangat ya. Nah, seperti itu. Kalau kemarin kan kita sudah lakukan di kelas sama-sama. Nah, kalau di rumah kalian bisa ajarkan kepada adik kalian, atau misalnya kalian punya adik yang paling kecil ya, yang sudah bisa diajak bermain, sudah bisa diajak berlompat, menari ya, nyanyi-nyanyi, atau misalnya kalian punya adik yang sudah sekolah ya, sudah TK, sudah kelas 1 ya. Nah, itu bisa kalian ajak untuk tepuk semangat ya, itu untuk membangkitkan semangat mereka agar mereka semangat untuk belajar online di rumah sama seperti kalian. Oke anak-anak, seperti biasa ya, kita akan memulai pembelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, ini Ibu sudah siapkan doa teks Bapa Kami ya. Kita akan berdoa bersama-sama. Nah, Ibu berdoa di rumah, kalian juga berdoa di rumah sebelum memulai pembelajaran. Nah, sekarang kita siapkan diri untuk berdoa. Mari kita angkat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baiklah anak-anak. Sekarang kita akan melihat susunan materi yang akan kita pelajari di pembelajaran 3 dan pembelajaran 4 ya. Nah, sekarang anak-anak perhatikan ya. Pembelajaran yang pertama kita akan melihat bagaimana kita bisa memperoleh informasi dari teks bacaan. Kemudian yang kedua, keragaman aktivitas ekonomi. Dan yang terakhir itu adalah pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ya. Jadi ada 3 materi yang akan kita pelajari pada hari ini di pembelajaran 3 dan 4. Oke, kalau begitu ya, kalau anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya, kalian bisa buka buku LKS-nya ya. Buka di halaman berapa kira-kira? Nah, buka di halaman 79 ya. Kita akan melihat bagaimana cara memperoleh informasi dari teks bacaan. Oke. Nah, menemukan informasi dalam teks non-fiksi ya. Ketika ingin memperoleh informasi dari sebuah teks, kita harus membaca teks tersebut dengan cermat. Karena membaca itu adalah langkah awal yang kita lakukan untuk memperoleh informasi dari sebuah teks. Nah, kenapa kita harus membaca teks? Karena untuk memperoleh sebuah informasi itu tadi penting ya. Kita harus membaca teks itu terlebih dahulu. Ketika kita sudah membaca teks terlebih dahulu, maka kita akan tahu informasi apa saja yang ada dalam teks tersebut. Oke, kemudian yang selanjutnya, terkadang kita
menemukan atau kadang kita ketika kita membaca ya, kita menemukan beberapa kata yang belum kita pahami artinya, sehingga kita menjadi kesulitan untuk memperoleh informasi dari sebuah teks. Nah, misalnya anak-anak membaca bacaan ya di dalam buku LKS atau di dalam buku tema, misalnya ada sebuah cerita. Nah, di situ ada beberapa kata yang tidak kalian ketahui ya artinya. Nah, maka di situ mungkin kalian akan kebingungan, ini apa ya artinya, kemudian ini mengarah kemana ya. Nah, itu pasti kalian bertanya-tanya. Nah, di sini saat kita menemukan kata-kata yang belum dipahami, kita dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kita dapat menuliskan kata-kata sulit di buku catatan kita, ya. Kemudian, yang kedua, kita akan mencari makna dari kata tersebut melalui kamus KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Kalian bisa membeli Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu sangat penting sekali ya untuk mengetahui kata-kata asing yang tidak kita ketahui. Kemudian kalian menuliskan makna kata tersebut di dalam buku catatan yang sudah kalian siapkan tadi. Jadi kalian bisa siapkan satu buku untuk kalian menulis ya apa saja kata-kata yang tidak kalian mengerti, seperti itu. Oke, kemudian nah di sini kita akan belajar bagaimana kita bisa menemukan kata sulit dari sebuah bacaan. Nah, anak-anak perhatikan di sini ada bacaan tentang rumah adat suku Manggarai. Ya, Ibu bacakan ya. Suku bangsa Manggarai tinggal di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Di wilayah Kabupaten Manggarai terdapat sebuah kampung adat bernama Wairobo. Wairobo terletak di sebuah lembah di barat daya kota Ruteng. Saat ini Wairobo menjadi tujuan wisata. Oke, itu adalah sebuah bacaan. Nah, kemudian setelah itu kita akan melihat atau kita akan mencari kata-kata sulit menggunakan kamus online. Nah, kamus online-nya itu seperti ini. Kalau misalnya kalian tidak ada kamus yang dibeli ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau Kamus KBBI kalian tidak beli, kalian bisa mencari di KBBI atau kamus daring ya lewat internet ya. Kemudian kalian tulis, misalnya kita tadi menemukan kata lembah ya, ini kata lembah, kita tidak tahu apa arti dari kata lembah, apa maknanya. Kemudian kita ketik ke sini ya, kita akan melihat apa sih artinya. Nah, kalian perhatikan ini artinya adalah tanah yang rendah, di kiri kanan sungai, di kaki gunung ya. Nah, itu artinya, arti dari kata lembah ya. Jadi kalian bisa klik ya, kalian bisa ketik apa kata-kata sulit yang kalian temukan ya, kemudian kalian cari apa artinya di kamus online KBBI, yaitu memudahkan sekali kalau ketika misalnya kalian tidak membawa kamus atau kalian tidak ada kamus ya, kalian bisa menggunakan kamus KBBI daring ini ya. Kayak seperti itu caranya. Kemudian bagaimana cara kita menentukan gagasan pokok dalam sebuah paragraf? Ingat gagasan pokok ya. Gagasan pokok itu apa kemarin? Nah, ini adalah cara untuk menemukan informasi sebuah teks. Nah, kita dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Nah, ini yang perlu anak-anak pahami ya, yang perlu kalian ingat. Yang pertama, baca setiap paragraf dalam teks. Jadi kita membaca sebuah teks itu ya, baca satu persatu paragrafnya. Kemudian tentukan kalimat utama suatu paragraf. Nah, ingat, kalimat utama itu adalah kalimat yang di dalamnya mengandung gagasan atau ide pokok dari suatu bacaan. Kemudian kita bisa tentukan gagasan atau ide pokok dari sebuah bacaan tersebut. Oke, nah ini ya, ini adalah gagasan pokok dari bacaan rumah adat suku Manggarai tadi. Jadi bacaan atau gagasan pokoknya itu dimulai dari suku bangsa Manggarai tinggal di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur.